Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 6 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-18, Ofisi Pekan kedua, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan berdegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Mada. Manis dan menawan hati, kenangan Yesus yang suci, tetapi kehadirannya
mengatasi segalanya. Tiada lagu semerdu, tiada nama sejitu, tiada cinta semesra dengan Yesus Allah Putra. Yesus penghibur sejati, cahaya hati nurani. Engkaulah harapan kami, penjamin hidup abadi. Terpujilah Yesus Tuhan, yang harus kami dengarkan. Terpujilah selamanya bersama Bapa dan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus. Mazmur 83. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kediaman abadi. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku rindu mendambakan pelataran rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang bersarang di rumah-Mu. Mereka meletakkan anak-anaknya dekat mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang selalu memuji Engkau. Berbahagialah orang yang menimba kekuatan daripada-Mu, yang suka berziarah ke rumah-Mu. Lembah kering yang mereka lintasi berubah menjadi sumber air berkat hujan pertama. Mereka berjalan dari kota ke kota, hendak menghadap Allah di Gunung Sion. Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Condongkanlah telinga-Mu, ya Allah, Yakub.
Lihatlah ya Allah Raja Agung, pandanglah Raja yang kau urapi. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di rumah orang berdosa. Sebab Tuhan Allah adalah Raja yang agung dan murah hati. Ia memberikan kasih dan kemuliaan. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kepada orang yang hidup tanpa celah. Tuhan semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus. Segumpal awan bercahaya menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah putera kesayanganku yang kucintai." Mazmur 96. Mazmur ini menguraikan keselamatan dunia dan kepercayaan semua bangsa kepada keselamatan itu. Tuhan meraja, hendaklah bumi bersorak-sorai, dan pulau-pulau bersuka cita. Awan kelam menyelubungi Tuhan, keadilan dan hukum tumpuan taktanya. Api menjala di hadapan Tuhan, menghanguskan para lawan di sekitarnya. Halilintar menyinari jagat, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh laksana lili di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Dipermalukanlah orang yang menyembah berhala, yang bermegah atas arca yang tak berdaya. Hendaknya segala dewa sujud menyembah Tuhan.
Sion mendengarnya dan bersukacita. Kota-kota Yehuda bersorak-sorai karena keputusan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau maha agung di atas segala dewata. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Sebab Tuhan memelihara orang yang mengasihinya dan melepaskan mereka dari cengkeraman orang jahat. Terang terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Muliakanlah nama-Nya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekumpal awan bercahaya menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah putera kesayanganku yang kucintai." Ketika turun dari gunung, Yesus berpesan, "Jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang kamu lihat, sebelum Putera Manusia bangkit dari alam maut." Mazmur 98. Engkau bertakhta di atas singgasana, namun Engkau menjadi serupa dengan kami untuk mengubah keadaan dunia yang buruk. Tuhan meraja gemertalah para bangsa. Tuhan bertakhta di atas singgasana, goncanglah bumi. Agunglah Tuhan di Sion. Tuhan agung mengatasi segala bangsa. Dimuliakanlah nama-Mu, Allah yang agung dan dahsyat. Kuduslah Tuhan. Raja Maha Kuasa, pecinta hukum. Engkau sendirilah yang menegakkan keadilan, hukum dan keadilan dalam bangsa Yakub. Engkaulah yang menegakkannya. Agungkanlah Tuhan Allah kita. Bersembah sujudlah di depan tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Tuhan. Musa dan Harun termasuk imamnya, dan Samuel termasuk orang yang menyerukan nama-Nya.
Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dari dalam tiang awan Tuhan berfirman kepada mereka. Mereka berpegang pada perintahnya, pada hukum yang diberikannya. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni mereka. Namun Engkau membalas perbuatannya yang jahat. Agungkanlah Tuhan Allah kita. Bersembah sujudlah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ketika turun dari gunung, Yesus berpesan, jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang kamu lihat, sebelum Putera Manusia bangkit dari alam maut. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 3 ayat 7 sampai bab 4 ayat 6. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat, Hal Sakramen yang Maha Kudus. Pasal keempat, kepada mereka yang menyambut komuni dengan saleh diberikan banyak anugerah. Murid berkata, Tuhan Allahku, berilah hamba-Mu berkat kemanisan-Mu, agar supaya aku dapat menyambut sakramen-Mu yang mulia itu secara pantas dan saleh. Nyalakanlah hatiku oleh cinta kasih kepadamu, dan lepaskanlah aku dari kemalasan yang besar. Datanglah kepadaku dengan kebahagiaan-Mu, agar rohku boleh mengenyam kemanisan-Mu yang terdapat berlimpah-limpah di dalam sakramen ini sebagai sumbernya. Terangilah pula mataku, agar dapat melihat rahasia yang sedemikian besarnya, dan berilah kuat, agar aku dapat menerima rahasia ini dengan kepercayaan yang tak goncang. Sebab ini adalah pekerjaan-Mu, bukan pekerjaan manusia biasa. Ini adalah perbuatan-Mu, bukan pendapatan manusia. Tak ada seorang pun yang dapat menangkap dan memahami rahasia ini dengan kekuatan sendiri. Bahkan para malaikat pun dengan pikirannya yang halus tak dapat memahaminya. Maka apakah yang dapat kutangkap dan kupahami dari rahasia yang mulia dan kudus itu? Aku seorang berdosa yang tidak pantas, aku debu dan abu. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan mata Allah Tuhan kami.
Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikau lagi yang akan datang, maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa.
Tuhan sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setiamu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah yang maha luhur, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, Engkau mengukuhkan rahasia-rahasia iman dengan kesaksian para nabi. Kau nyatakan pula pengangkatan umat manusia menjadi puteramu. Semoga kami mendengarkan suara puteramu yang tercinta, supaya layak menjadi sewaris dengannya. Sebab dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.